Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M yang beranggotakan saya sendiri, Sandra Salma Febriani, lalu ada Rizky April, Rizky Zidan, Salma Hairunisa, dan Sarah Kiraina. Kami di sini akan membahas mengenai kebebasan berpendapat generasi Z di sosial media yang termasuk ke dalam SDGs 16. Nah, di slide pertama ini ada peran media sosial bagi Gen Z atau generasi Z. Generasi Z biasanya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga X sebagai ruang publik untuk mengekspresikan diri dan merespon isu-isu sosial maupun politik yang sering menjadi motor gerakan sosial besar. Tujuan utama dari riset ini adalah menggambarkan bagaimana Gen Z menyalurkan aspirasi dan menilai kesadaran mereka terhadap etika, hukum, dan literasi digital. Metode yang kami gunakan untuk memperoleh data pada proyek ini yaitu kualitatif deskriptif melalui wawancara secara online. Responden kami merupakan generasi Z yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Berikut adalah dokumentasi kegiatan wawancara online kami. Selanjutnya ada tantangan kebebasan berpendapat. Generasi Z menghadapi berbagai hambatan ketika mengekspresikan pendapat di dunia digital. Cyberbullying, polarisasi, dan intoleransi membuat ruangan diskusi semakin sempit. Di tengah banjir informasi, hoaks dan keraguan terhadap validitas opini semakin memperumit situasi. Tekanan cancel culture menambah ketakutan untuk bersuara, sementara ketidakpahaman terhadap regulasi seperti UU ITE dapat menimbulkan resiko hukum. Ancaman terhadap privasi dan potensi dosing juga membatasi keberanian mereka untuk menyampaikan kritik. Ditambah lagi, standar komunitas platform yang tidak konsisten membuat kebebasan berekspresi terasa tidak stabil dan sulit diprediksi. Selanjutnya, Berikut adalah hasil analisis dari wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama itu topik yang disuarakan oleh Gen Z. Kebanyakan dari mereka itu menyuarakan mengenai isu sosial dan juga keresahan masyarakat, seperti isu-isu politik dan lain-lainnya, hingga tentang kesehatan mental. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada mengapa media sosial. Karena media sosial ini tuh lebih aman dibanding turun ke jalan dan juga lebih praktis. Selanjutnya untuk yang ketiga itu ada kesadaran hukum bagi Gen Z. Di sini mereka juga harus sadar bahwa adanya undang-undang berpendapat ataupun memposting sesuatu di sosial media. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada harapan para Gen Z untuk topik yang dibawakan ini, yaitu mereka berharap untuk generasi selanjutnya itu lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial, seperti berpendapat lebih sopan dan juga beretika. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Gen Z aktif menggunakan media sosial sebagai ruang utama dalam menyampaikan aspirasi dan kritik sosial karena dianggap lebih aman dan efektif dibandingkan aksi fisik. Mereka memanfaatkan akses digital untuk berpartisipasi dalam diskusi sosial serta mengawasi kebijakan publik secara real-time. Meskipun memiliki kesadaran terhadap etika digital dan batasan hukum seperti UU ITE, literasi digital hukum masih perlu diperkuat guna mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Harapan mereka terhadap kebebasan berpendapat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan beretika menegaskan peran penting Gen Z dalam mewujudkan ekosistem demokrasi digital yang inklusif dan konstruktif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.